Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah dua kelemahan wanita menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus menjadi perhatian kita semua. Apa sajakah itu? Wanita di dalam ajaran agama Islam sangatlah dimuliakan. Berbeda dengan di zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya wahyu kenabian untuk Rasulullah. Sederhananya, jika kita membuka kitab suci Al-Quran di surat keempat, kita akan menemukan judul surat An-Nisa yang artinya adalah wanita. Kemudian kisah tentang seorang wanita suci dan soleha ada di surat ke-19 yakni surat Maryam. Bahkan ketika wanita diuji juga ada judul suratnya yakni surat Al-Mumtahanah, surat ke-60. Dan banyak lagi di dalam ajaran Islam yang membela hak-hak kaum wanita. Bukannya sebaliknya seperti anggapan banyak orang bahwa Islam tidak peduli pada wanita. Namun di dalam akun YouTube Al-Mu'alim Center yang dikutip oleh Bondowoso Network berikut, justru akan disampaikan mengenai dua hal kelemahan wanita. Apakah itu? Video tersebut membahas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan ia mendapatkan riwayat tersebut dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian bunyi hadis sahih yang cukup panjang ini. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak daripada yang memiliki akal kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kalau malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita membaca hadis tadi, sepintas itu benar-benar seperti melemahkan posisi wanita di dalam Islam. Namun sebenarnya tidak demikian. Dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional maupun rasa kasih sayangnya. Dominannya faktor psikologis ini menjadikan para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih, terutama dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Fakta-fakta terkini menunjukkan bahwa argumentasi ulama seputar ilat hukum, persaksian perempuan tersebut bisa didiskusikan kembali. Kiranya keterangan Nabi tadi cukup jelas. Kurangnya akal perempuan adalah hanya dalam persaksian, itu pun masih dalam ranah yang ijtihadi dan tidak ada putusan final. Di samping itu perkara kurangnya agama akibat uzur ibadah bagi perempuan karena sebab haid, nifas atau melahirkan adalah semata fitrah biologis. Hal itu tidak menjadikan perempuan manusia kelas 2, apalagi menjadi alat diskriminasi perempuan dari ruang publik dan keagamaan. Kalaupun hal itu dianggap kekurangan perempuan, alangkah banyaknya kelebihan bagi perempuan di luar halangan tersebut yang bisa dicapai sebagaimana juga dilakukan laki-laki. Demikian tambahan penjelasan dari Muhammad Iqbal Syauqi, alumnus Darussunnah International Institute for Hadith Science, Dr. Alumni UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta di NU Online. Jadi, dari semula yang kita menyangka bahwa itu merupakan kelemahan mutlak seorang wanita, ternyata tidaklah demikian Islam memandangnya. Wanita tetaplah sosok mulia. Selain itu, berikut ini ada 8 sifat wanita yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya betah di rumah. Ternyata ada 8 sifat wanita yang disukai oleh Allah, salah satunya betah di rumah. Wanita seharusnya mampu menjaga diri dari perbuatan maupun sifat-sifat tercela. Namun kenyataannya, di masa kini banyak wanita yang justru dengan bangganya mengumbar kemaksiatan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang justru mengumbar kemaksiatan baik secara langsung maupun disebar di media sosial. Seharusnya wanita bisa memiliki 8 sifat berikut ini agar disukai Allah. Dikutip BondoWosoNetwork.com dari kanal YouTube Doapedia, berikut ini 8 sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya betah di rumah. Pertama, menutup aurat. Wanita terbaik itu menutup auratnya. Menurut pendapat terkuat ulama, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah berfirman,
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kedua, berbusana dengan memenuhi syariat atau berpakaian syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini. Syarat pertama, menutupi seluruh tubuh termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah pertama. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Ubaidah mengatakan, tabaruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Sementara Az-Zujjaj mengatakan, tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Syarat ketiga adalah longgar, tidak ketat dan tidak tipis, sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat keempat, tidak diberi wewangian atau parfum. Dari Abu Musa al-Asy'ari ia berkata, Rasulullah bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Syarat kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau wanita non-muslim. Ketiga, betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta keluar rumah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Allah berfirman, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Keempat, memiliki sifat malu. Rasulullah bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria ini juga semestinya ada pada wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria, wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kamu tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surat Qasas ayat 23 dan 24. 5. Taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci. Itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. 6. Menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Quran Surat An-Nisa ayat 34. At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kemaluan dan harta suami, di samping itu ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Ketujuh, bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suami kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah. Selesainya dari sholat kusuf atau sholat gerhana, Nabi Muhammad SAW bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suami bergaya seperti tentara, berbau arang atau dapur, dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bagai bidadari. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah ia berusaha menyenangkan suaminya. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Itulah 8 sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.